سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mengaji di Pondok Pesantren Digital Safinatun Najah Himatus Randaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang akan kita kaji bermanfaat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal. Salat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ke ayat kelima daripada surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang disembunyikan kepadanya. Fil ardi, sesuatu itu baik di bumi wala fis sama ataupun tidak pula di langit. Kenapa? Li ilmihi bima yaqa'u fil alam min kulliyin wa juz'i. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan apa yang terjadi di alam semesta ini, baik yang global ataupun yang spesifik, baik yang universal ataupun yang apa namanya, yang kategori yang sangat khusus. Itu Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Apakah Allah Ta'ala tahu ada bumi? Tahu. Bumi secara umum Allah tahu. Bumi secara definisi khusus seperti tanah, seperti bagian tanah ada semennya, ada timahnya, itu Allah tahu. Dan bukan hanya tahu, Allah Ta'ala menguasai segala macam pengetahuan mengenai segala sesuatu tersebut. Allah. Makanya Allah Ta'ala menciptakan di dalam akal manusia pengetahuan. Walaupun mereka lahir belum tahu, cuman mereka Allah Ta'ala berikan ilmu pengetahuan tersebut. Dari diciptakannya ada yang namanya semen putih, ada semen abu-abu, ono semen warnanya macam-macam. Ada yang namanya bahan bangunan ini, ada yang namanya mutiara, ada yang mereka tahu. Kenapa? Siapa yang memberikan pengetahuan itu, Habib? Apakah otak mereka, akal pikiran mereka? Tidak. Yang memberitahukan ilmu tersebut ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sama Allah. Berapa banyak orang yang pintar, cuman mereka tidak mengetahui sesuatu ilmu karena Allah tidak memberitahukannya. Seperti saya pernah membaca ada dua orang jenius yang mereka itu beradu pandangan, beradu argumen. Yang satu namanya Stephen Hawking dan yang satu namanya B.J. Habibie. Loro-loro nih podo pinteri, podo cerdase,
Podo jeniuse, cuman seorang B.J. Habibie yakin adanya Allah. Stephen Hawking ini yang katanya orang termasuk orang paling jenius di dunia, tidak yakin adanya Allah. Podo-podo punya otak. Mungkin segala sesuatu yang dipahami oleh Habibie itu juga dipahami oleh Hawking. Segala sesuatu yang dipahami oleh Hawking mungkin juga dipahami oleh B.J. Habibie. Cuman ada satu yang tidak dipahami oleh Hawking, yang dipahami oleh Habibie. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khassahuma bidzikri li'anna al-his la yatajawazahuma. Disebutkan dua hal tersebut. Apa itu dua hal? Bumi dan langit. Karena apa? Karena anggota panca indera manusia tidak bisa mencapainya. Manusia bisa melihat yang namanya tangan, cuman mereka tidak bisa melihat yang namanya dasar bumi seperti apa. Manusia bisa melihat yang namanya tumbuhan, cuman mereka tidak bisa melihat bagaimana di tengah-tengah langit itu yang terjadi apa. Tidak sampai manusia. Allah tahu yang kalian tidak tahu. Bet, itu kalau orang dulu bet tidak tahu bet. Orang sekarang sudah tahu. Ada siapa? Sampai sekarang pun misteri-misteri yang ada di atas muka bumi banyak orang yang belum mengetahuinya. Buktinya penemuan-penemuan tidak pernah berhenti. Tetap ada aja penemuan-penemuan. Wahai orang-orang yang mengaku pintar, kenapa penemuan itu baru ditemukan sekarang? Kemana kalian dulu? Oh baru ini bet. Dulu dari zaman azal Allah udah tahu. Alam semesta itu yang katanya bumi galaksi Bima Sakti dan lain sebagainya. Selebihnya apakah kalian tahu? Tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan itu sudah sangat dibuktikan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan-keadaan langit. Apa namanya? Bintang-bintang yang berwujud seperti bunga merah itu. Itu ditemukannya apa? Ditemukannya era-era baru. Di Al-Qur'an sudah ada. Manusia yang kalau terbang ke langit itu tambah sesak napas. Dari mana mereka tahu? Ketika mereka menemukan, oh ternyata tambah tinggi tempat itu, tambah kadar oksigennya tambah rendah. Oh dari dulu Allah Ta'ala sudah memberitahukannya kepada hamba-hambanya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang menggambar kalian, membentuk kalian fil arhami, di dalam rahim-rahim, di dalam kandungan ibu-ibu kalian, kaifa yasha, sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka kalau misalkan orang lagi ada yang hamil, maka banyak-banyak baca surat Yusuf sama Maryam. Beb, saya hamil, Yusuf ya Maryam. Beb, di USG beb, anaknya laki-laki, baca surat Yusuf. Beb, di USG anaknya perempuan, baca Maryam. Kenapa? Supaya Allah Ta'ala jadikan anakmu di dalam kandungannya seperti Nabi Yusuf, tampanannya, akhlaknya, ataupun Siti Maryam. Beb, kenapa tidak Nabi Muhammad? Kenapa tidak Nabi Ibrahim? Karena kalau Yusuf dan Maryam ini memang di dalam surat tersebut jelas-jelas menceritakan dari awal sampai akhir tentang Nabi Yusuf. Di dalam surat Maryam tentang Siti Maryam. Di dalam surat Muhammad ada surat namanya Muhammad, cuma tidak menceritakan 100% tentang Nabi Muhammad. Kenapa, Be? Kok Allah Ta'ala tidak menceritakan 100% tentang Nabi Muhammad, malah yang diceritakan Nabi Yusuf, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu min Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia. Kalau Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Muhammad, nanti bukankah orang akan mengatakan, duh, itu ngarang dewi, Ongi dewi cerita dewi. Nah, Nabi Yusuf dan berapa banyak orang-orang yang bingung, kok ada cerita ini di dalam Al-Quran. Ini bahkan sudah terhapus di dalam catatan-catatan sejarah mereka Bani Israel. Masya Allah. Min dzukuratin wa unutatin wa bayadin wa sawadin wa ghairi dzalik. Allah Ta'ala membentuk kalian, melukis kalian, menggambar kalian dari yang namanya laki-laki ataupun wanita, jantan ataupun betina. Itu Allah Ta'ala yang sudah menentukannya.
wa bayadin, putih, wa sawadin, hitam, wa ghairi dzalik, dan aneka bentuk yang lain, mancung, pesek, belok, sipit, omne, caplang, ora caplang, alisnya dawa, rambutnya tebel. Allah. Seperti saya pernah dengar ada satu cerita, orang-orang dulu kalau misalkan anaknya pengen putih, ibunya ketika hamil suruh makan kacang hijau. Kacang hijau. Wah, empok-empok iki kacang hijau, urip-urip memang kacang hijau tok. Tekan muka-muka kacang hijau metu ireng. Kacang hijau tok urip metune ireng. Wah, saya tuh tidak terlalu percaya sama kacang hijau. Loh, kenapa? Itu kacang hijau jadi hitam. Ya Syah. Ada juga, saya punya, ini pengalaman pribadi loh. Ada seorang ibu yang ketika dia hamil makan kacang hijau, mukok kacang hijau, metune bening mana? Bening dalam arti kata putih, bahkan plasentanya itu udah tidak perlu udah bersih kan loh. Itu juga terjadi. Kayak ya Syah ya ora iso dilogika iki. Kacang hijau nek metu selain kan hasil yo wis kayak ya Syah. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, Al-Aziz, yang maha mulia, fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Futuhatul Ilahiyah bi Tawdih Tafsir Al-Jalalain li Daqaiqil Khafiyah diceritakan ayat ini raddun ala nasara Najran fi da'wahum uluhiyatim Isa. Ini merupakan ayat yang dengan tujuan menolak Nasrani dari daerah Najran. Najran itu masih sekitar Jazirah Arab. Fi uluhiyat fi da'wahum, ketika mereka mengaku-ngaku ketuhanannya Nabi Isa alaihissalam. Wajhur rad, ini membantah pernyataan mereka dari mana, Bib? Dari annal ilah walladzi la yakhfa alaihi syai'. Yang namanya Tuhan itu tidak mungkin terhalangi darinya apapun hal. Tidak mungkin. Seperti ceritanya iblis mengetuk pintunya Fir'aun. Terus Fir'aun nanya, "Sopo?" Iblis kok coba ngaku Tuhan kok main balik ke lawang ora ngerti kuwi ton. Coba banter-banter. Mengatakan bahwa di situ ada salah satu di antara perjumpaan antara iblis dengan Fir'aun. Sampai Kang, lanjutin Kang. Oh. Balik pintu tidak tahu kok ngaku Tuhan. Di balik pintu dia tidak tahu aku Tuhan. Ada sebagian film-film yang lucu-lucu, yo film lucu. Ada sosok yang katanya Tuhan takut karo bojo. Peti karo bojone ngamuk ini drodok tekan joget-joget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Opo iki? Kadang-kadang dimasukkan ke logika aja tidak masuk. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki kelemahan seperti layaknya makhluk? Nah, makhluk putih bojo akeh tunggale. Ning kene wae akeh modele. Cuman nek Tuhan Allahu Akbar. Wa Isa yahfa alaihi ba'dul asya bi'tirafihim. Loh, Nabi Isa sendiri mereka mengetahui kalau Nabi Isa tidak mengetahui sesuatu yang harusnya kalau mereka mengaku itu Tuhan tahu. Fala yasluhu an yakuna ilahan, maka tidak pantas seorang Nabi Isa untuk menjadi Tuhan. Wa annal ilah walladhi yusawwirul khalqa fil arham, yang namanya Allah Tuhan ialah yang melukis, yang menggambar, yang membentuk makhluk dari semenjak mereka di rahim. Wa Isa la yaqdiru ala dzalik, Nabi Isa tidak bisa. Fala yaslu an yakuna ilahan, Nabi Isa itu memiliki kemampuan. Kemampuannya Nabi Isa apa, Beb? Yang kemampuannya Nabi Isa ini orang
ditebak, kalian makan ini kemarin. Itu betul, itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kemampuan, kalian sudah berbuat ini kemarin. Ya betul. Nabi Isa memiliki kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Betul. Nabi Isa menyembuhkan orang yang penyakit belang ataupun penyakit kusta. Betul. Nabi Isa menciptakan tanah sehingga bisa terbang seperti layaknya burung. Betul. Pertanyaannya, Nabi Isa yang menentukan mereka makan apa? Orang yang katanya kalian makan ini kemarin. Betul. Itu yang menentukan makan apanya mereka itu adalah Nabi Isa, bukan? Yang menentukan mereka makan apa itu Allah. Oke, Nabi Isa bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Betul. Cuman yang mematikan mereka apakah Nabi Isa? Yang menciptakan mereka apakah Nabi Isa? Mereka tahu itu. Yang menciptakan mereka Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Bahkan ada di antara mereka yang maksudnya orang-orang yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, yang lahirnya bahkan sebelum Nabi Isa dilahirkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan Islam iman kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mereka bilang, loh, Isa ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kebisaan itu ya menunjukkan kalau dia itu Tuhan. Maka ditolak, dibantah oleh Al-Quranul Karim bahwa yang namanya Tuhan, ya Allah, ialah yang tidak tertutupi segala sesuatu baginya, baik di langit ataupun di bumi, yang melukis, menggambar, membentuk hamba-hambanya dari semenjak mereka di dalam rahim. Dan bahwa Isa itu yang melukis, yang membentuk Nabi Isa di dalam rahim, ya Allah, bukan Nabi Isa sendiri. Ini kok ngomong gitu? Ini akidah. Ketika orang menjelaskan tentang akidah kita terhadap Nabi Isa, tidak sedikit pun kita merendahkan Nabi Isa. Beliau ialah hamba Allah, utusan Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra daripada Maryam, cucu daripada Imran, dan nanti akan turun kembali ke bumi dan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakui bahwa Isa ialah Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala sesuatu yang di langit dan bumi masih bisa dilihat oleh manusia. Cuman walaupun mereka tidak bisa melihat secara utuh seperti seperti meliputi ilmu tentang langit dan bumi, tidak mampu. Mereka tahu ada bumi, ada langit. Ini ciptaan pencipta alam semesta. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di dalam lanjutan ayat daripada surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, kitab, minhu ayatum muhkamat, dari Alkitab tersebut ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat itu maksudnya apa? Wadihatud dalalah, yang jelas petunjuk yang di dalam ayat-ayat tersebut tujuannya untuk apa? Jelas.
Tidak ada samar di dalam ilmu yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ayatum muhkamat, tentang wudu jelas, tentang sholat jelas, tentang haji jelas, banyak. Hunna ummul kitab, dialah ummul kitab, asluhu al-mu'tamad alaih fil ahkam, dialah induk daripada Al-Quran. Maksudnya induk daripada Al-Quran apa? Asluh, inti daripada Al-Quran. Al-mu'tamad, yang digunakan sandaran, alaihi fil ahkam, yang dijadikan sandaran hukum di dalam syariat agama. Ini ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan selain itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ini maksudnya, tujuannya apa? Beb, saya kok kalau membaca ini kok tidak paham ini asli tujuannya apa. La tufhamu ma'aniha, tidak bisa dipahami makna-maknanya. Contohnya apa? Ka'awailis suwar, seperti awal-awal surat Alif Lam Mim. Ini namanya ayatun mutasyabihat. Salah satu di antara ayat-ayat yang samar-samar, tidak bisa dipahami makna-maknanya. Wa ja'alahu kulluhu muhkaman fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya semuanya sebagai ayat yang memiliki hukum di dalam firman-firmannya, di dalam perkataannya ahkamtu ayatihi, bimakna annahu laisa fi aibun. Jadi kalau misalkan ayat muhkam itu ayat apa, Habib? Ayat yang dimana di dalam artinya itu tidak ada aib, laisa fi aibun. Wa mutasyabihan fi qawlihi kitaban mutasyabihan, bimakna annahu yashbahu ba'dahu ba'dha. Jadi kalau ayat yang muhkam itu apa, Habib? Yang tidak ada cacat di dalamnya, jelas, wadih. Habib, kalau ayat yang mutasyabih itu yang gimana, Habib? Yang nyamar-nyamar, ba'dahu bi ba'd, tidak bisa jelas ini tujuannya, arahnya kemana. Makanya ada yang namanya tafsir Al-Quran, ada yang namanya seperti kitab ini, menjelaskan tafsir Quran. Saya cukup dengan terjemah. Nah, terjemahan tidak bisa dikatakan cukup untuk menentukan hukum atau mengambil sari ilmu. Berapa banyak di dalam terjemahan yang ternyata ayatnya saja sudah dihapus, hukumnya sudah dihapus, tidak boleh dipraktekkan lagi. Banyak itu. Itu nanti adanya di dalam ilmu namanya usulul Quran. Kitabnya namanya Al-Itqan. Ada kitab lagi apa namanya, Tawdihul Khabir kalau tidak salah. Banyak kitab. Seperti nama-nama orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang memberitahukan kepada Nabi Musa kalau Nabi Musa dikejar sama tentaranya Fir'aun. Siapa? Di Al-Quran tidak dijelaskan namanya. Nah, itu di dalam kitab Usul Quran itu dijelaskan. Oh, namanya fulan. Ada itu. Allah. Pulau biar apal lali kafe. Ashabul Kahfi itu ada namanya. Nama-namanya aneh-aneh. Annahu yashbahu ba'du ba'dhan fil hasan was-sidik. Samar-samar satu di antaranya tidak bisa dijelaskan ini yang baik atau yang sesungguhnya yang seperti apa, tidak bisa dijelaskan. Itu namanya mutasyabih. Kalau ada hal yang seperti ini, lalu kami gimana? Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Jangan waton ngambil dalil. Jangan waton ngambil dalil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah dijelaskan di dalam penjelasan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Di sini ada penjelasan mengenai ketika Allah taala turunkan ayat ini diceritakan bahwa sesungguhnya sebelumnya ini utusan daripada orang-orang Nasrani dari Najran berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengaku kalau Isa itu ialah kalimatullah wa ruhum min?" Bahwa Isa itu ialah tanda kebesaran Allah dan roh darinya. Maka Nabi Muhammad sesuai Al-Quran, "Halah, betul. Saya mendakwakan itu." Maka mereka mengatakan, "Fahasbuna dzalik." Dah cukup. Jadi wes cukup. Benar memang. Faradda alaihim, maka Allah Ta'ala membantah mereka. Wa bayyana anal kitab qisman, menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Qismun yafhamuhun nas, ada satu bagian yang bisa mudah dipahami oleh orang. Wa qismun la yafhamuhu amthaluhum, dan satu bagian tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang. Wa ma fihi min annahu kalimatullah wa ruhum min jumlatit tani, yang katanya Nabi Isa itu ialah kalimatullah wa ruhum min, ini golongan yang tidak bisa dipahami. Jangan memahami sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, karena ini merupakan bagian yang nomor 2 yang tidak mudah untuk dipahami arti daripada kalimat ini. Nabi Isa ialah ruh min. Apa artinya? Stop. Kembalikan kepada ulama ahli tafsir. Jangan diartikan pikirmu sendiri. Nabi Isa itu jiwanya Allah. Wow. Roh itu kan artinya nyawanya Allah, jiwanya. Wow. Maksudnya bukan itu. Fala yamhamul murad min annahu kalimatullah wa ruh min. Mereka tidak tahu maksudnya apa. Maka penjelasan ayat ini salah satu di antara penolakan terhadap apa yang mereka katakan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenai tadi hunna ummul kitab, di sini dijelaskan dialah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas itu ialah ibu induk daripada Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini, Beb, ayatnya banyak loh, Beb. Kok jadinya cuma satu induk, harusnya kan ummahatul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu banyak. Kenapa kok cuma induk tok? Nah, ini di sini jelaskan. Ini loh, pentingnya ilmu tafsir ini sedetail itu. Kenapa kok ayatnya banyak, kok cuma dikasih satu jenis? Ibu, kepada ibu yang datang, monggo. Ibu-ibunya banyak kok yang dipanggil ibu dok. Maksudnya gimana nih, Beb? Halo, mudah-mudahan jenengan. Nah, ini kalau di dalam jawaban sini dikatakan bahwa sesungguhnya ayat-ayat di dalam saling melengkapinya dan saling bergabungnya ayat-ayat ini seperti satu, tidak bisa dipisahkan. Wa kalamullah wahid, yang namanya firman Allah itu satu. Tidak bisa terus di sana, di sini, di sana, di sini. Al-Quran satu, minallah. Firman Allah yang satu. Jangan terus dipikir Al-Quran ini terus pirang-pirang buatan. Al-Quran ya satu. Ayat dengan yang lain saling menyempurnakan, saling melengkapi. Maka tidak dikatakan mereka itu banyak. Beda sama istri-istrinya Nabi, ummahatul mukminin.
bukan ummul mukminin, karena memang mereka banyak. Cuman kalau Al-Quran satu dengan yang lain dikatakan satu karena saling melengkapi, saling bergabung antara ini dengan yang itu, tidak ada apa? Tidak ada perbedaan. Ayat di sini sama ayat di sini kok beda-beda? Tidak ada. Yang namanya Al-Quran sana sini beda itu tidak ada. Kalau misalkan beda, yang belum paham ialah kita. Kenapa kok ada perbedaan? Oh ternyata yang di sana sudah dihapus, yang di sinilah yang menghapusnya. Masih sekerdil itu ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah untuk menjudge. Seperti saya dengar dari cerita yang diriwayatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika masih muda sering melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang ini, melarang ini. Cuman ketika beliau sudah sepuh, maka beliau melakukan yang dilarang dulu. Ditanya oleh orang-orang, Buya, kok seperti itu, kenapa Buya? Dulu baca kitabnya belum banyak. Sekarang baca kitabnya sudah banyak. Ternyata di sini juga ada ilmunya, di sini ada ilmunya. Radhiyallahu anhu. Buya Hamka. Beb, kenapa harus ada ayat yang samar-samar? Kenapa toh alif lam mim kok enggak jelas wae? Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus ada surat ayat-ayat yang enggak bisa dipahami? Harusnya kan yang namanya Al-Qur'an itu untuk pedoman umat. Harusnya cedok-cedok wae lu ngopo toh? Ini ada jawabannya. Ada jawabannya. Al-Qur'an nazala li irsyadil ibad. Fahala kana kulluhu muhkaman? Al-Quran ini diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Kenapa tidak semuanya ayat-ayat yang jelas? Dijawab bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya orang Arab. Sebenci-bencimu kepada Arab, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Nabi yang terakhir diutus dari bangsa Arab. Salatmu kalau tidak pakai bahasa Arab tidak sah. Sebenci-bencimu sama orang Arab, mau tidak mau itu yang terjadi. Bahkan kalau masuk surga pun, semoga engkau masuk surga, di surga kamu ngomongnya pakai bahasa Arab. Orang yang orang Arab terlalu benci ngono mungkin mlebu swarga ya muga-muga mlebu mulutnya dilem. Hati terhadap fitnah zaman sekarang ini. Fitnah zaman sekarang, orang mau dicabut rasa cinta mereka kepada orang yang harusnya berhak untuk dicinta. Pada ulama, perpecahan, politik, saling membenci. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Teringat perkataan Gus Ikdam. Dadi pejabat ono mangsane. Dadi kiai saklawase. Kudune ngono kuwi. Kenapa, Beb? Nah, niki. Al-Qur'an itu diturunkan dengan lafaz-lafaz bahasa Arab. Maka juga diturunkannya dengan cara mereka. Cara mereka berbicara, cara mereka berkata-kata. Itu diturunkannya Al-Qur'an seperti itu. Makanya ketika Al-Quran diturunkan itu merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena pada saat itu orang-orang Arab di dalam puncak bahasa mereka. Dan yang bisa menaklukkan mereka cuman tata bahasa yang indah. Ketika mereka sudah mendengar Al-Quran, semuanya angkat tangan. Ini bukan perkataan manusia. Ini merupakan perkataan dari yang menciptakan manusia. Tidak ada kalimat lain. Dibacanya enak, ujung-ujungnya mesti indah. Itu perkataan mereka sendiri, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa kalamuhum ala dhurbain. Dan perkataan mereka itu ada dua macam memang. Al-mujiz alladzi la yakhfa ala sami'. Yang pertama ialah
perkataan-perkataan yang jelas, yang tidak ada samar-samar bagi orang yang mendengar. Wa hadza huwa dzarbul awal. Yang kedua, al-majaz wal kinayat wal isyarat wa talwihat. Yang nomor 2 itu majaz, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan ngomongnya apa, ternyata tujuannya fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah kabar gembira, kabarkanlah gembira untuk mereka, berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Ini majaz. Orang dikabarkan tentang siksaan masuk suruh gembira, yura iso. Nah, ini salah satu di antara cara orang Arab di dalam berbicara. Takilat ka ummuk ya Mu'ad. Seperti di dalam hadis, celaka mbokmu Mu'ad. Bodoh. Ngomong di dalam penekanan kok nyelakak-nyelakake mboke. Maksudnya bukan itu Rasulullah. Maksudnya ialah kok yo ibumu bisa melahirkan anak sepertimu Mu'ad, kok koyo ngene kuwi toh? Ya Rasulullah, apakah kami disiksa di neraka itu karena lisan ini Rasulullah? Cilaka mbokmu Mu'ad. Ini kan cara berbahasa. Koyok orang Jawa sendiri juga memiliki cara berbahasa mereka sing aneh-aneh. Contoh, ketika mereka mau mempersilahkan suatu, monggo. Jenengan golek ning Arab Saudi napa ning Amerika ngono? What is this? Hah? Cara orang Jawa kalau misalkan mau jalan di depan orang yang dia rasa dia hormat, menunduk. Jangan kaget kalau misalkan berangkat umroh, gak ono nunduk-nundukan. Di daerah Arab sana, orang kalau dipegang kepalanya enggak marah, biasa aja. Kamu sini ini, biasa aja. Gini, gelut. Di sana kalau marahnya kalau dipegang pantat. Jangan misalkan umroh Mas Irfan Jamil, rangono kuwi iki bali-bali almarhum. Diantemi, pantat ini pantangan untuk disentuh orang Arab itu. Mula nek misalnya ana wong pengajian, terus kan kadang untuk ngarahke Jamil bokonge. Monggo pipura. Hish. Sih aku. Ada tuh orang seakrab itu terus ambil pokoknya ditemek. Dengan gila dah gitu, pulau gila. Ya dikopel. Allahu Akbar. Nah, berhubung Al-Quran ini diturunkan dengan tujuan untuk bangsa Arab dengan lisannya Arab, maka tentunya cara di dalam Al-Quran diturunkan sesuai dengan cara mereka. Makanya ketika diturunkan Al-Quran, tidak ada yang bisa menolak tentang indahnya bahasa Al-Quran, balaghatul Quran, tidak bisa. Dan sampai sekarang Al-Quran menjadi referensi utama bahasa Arab untuk penggunaannya. Referensi utama bahasa Arab Al-Quran. Karena ini bukan hanya sekedar fasih, di atasnya fasih, di atasnya kefasihan bahasa Arab Al-Quranul Karim. Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zaigh, melenceng, mailun anil haq, condong berpaling dari kebenaran. Tidak, orang-orang yang di hatinya ada melenceng, berpaling dari kebenaran, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti apa-apa yang samar, yang tasyabuh minhu dari Al-Quran, ibtigha'a, karena keinginan atau talab untuk mencari al-fitnah, mencari fitnah. Mereka mencari fitnah. Contoh paling mudah ialah
Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan 2, 3, 4. Ono sing rabi rolas jajal. Dengan takwil apa? Nambah 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Bu takwile pripun ono sing tekan rolas ono sing 16. Matna 2 2 4. Matna 2 2 4. Sulata 3 3 6. Ruba 4 4 18. Oh, berarti istri itu boleh lebih daripada 4 18. Nah, ini yang mereka cari apa? Fitnah. Bukan seperti itu perintah Allah. Memang asal daripada ayat ini tuh kenapa? Sebetulnya dulu orang-orang itu menikah bisa sampai 5, bisa sampai 10, bisa sampai 20. Sebetulnya ini tuh pengurangan bukan penambahan. Maka ketika ayat ini turun, tidak sedikit di antara sahabat yang menceraikan istri mereka karena jumlahnya lebih daripada 4 orang. Jadi harap dipahami, ayat ini sebetulnya mendukung kaum wanita untuk mendapatkan kasih sayang lebih daripada suami. Ayat ini diturunkan. Ini bukan ayat tentang diskriminasi kaum wanita, ini malah dukungan untuk kaum wanita. Kalau misalkan tidak ada ayat ini, maka tidak ada larangan untuk menikah lebih dari 4. Lebih payah lagi. Bayangkan kalau orang nikahnya 10 orang, 20 orang perempuan. Apa enggak kacau itu? Akan lebih parah. Seperti zamannya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu katanya nikah enggak ada batas sama perempuan. Kenapa? Karena pada zaman itu laki-laki jumlahnya sangat sedikit, dibunuh-bunuh sama Firaun. Perempuannya banyak banget. Allah. Hanya jangan sekali-sekali kita berani untuk mengambil hukum dari Al-Quran ibtigha'al fitnah. Jadi jangan sampai. Lijahalihim biwuqu'ihim fi syuhbat wal lubs. Kenapa Bib? Karena kebodohan mereka. Mereka terperosok di dalam syubhat, di dalam hal-hal yang samar, wal lubs, dan di dalam hal-hal yang tidak jelas. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka menginginkan takwilnya. Takwil itu apa? Tafsirnya. Oh ini artinya gini nih. Sak penake dhewe mengartikan Al-Quran padahal mereka tidak memiliki keahlian di dalam mengartikan itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang tahu akan tafsirul Al-Quran kecuali Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala yang zat yang Allah Ta'ala yang Maha tahu terhadap apa yang diinginkan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikh, orang-orang yang rasikh itu orang-orang yang ats-tsabit, orang-orang yang teguh, al-mutamakkinun, orang-orang yang pondasinya kokoh keilmuannya. Fil ilmi, di dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata amanna bihi, kami beriman terhadap segala sesuatu yang masih samar-samar itu kami iman. Bil mutasyabih annahu min indillah wa la na'lamu makna. Kami beriman kepada Allah, beriman terhadap Al-Quran, bahkan beriman terhadap ayat-ayat yang masih masih samar-samar artinya, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kami tidak tahu artinya. Tidak merusak iman kami. Ketidaktahuan kami tidak merusak sedikit pun iman kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ternyata bukan hanya sekedar untuk hikmahnya, bukan hanya sekedar untuk bermuamalah dengan bahasa Arab, akan tetapi bisa menjadi saringan iman. Untuk
memfilter, menyaring mana yang imannya sungguh-sungguh dan mana yang imannya abal-abal. Kullun, semua itu minal muhkam wal mutasyabih, ayat yang jelas hukumnya ataupun ayat yang masih samar-samar, min indi rabbina, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yatta'idu itu tidaklah terperingatkan illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki akal-akal yang kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ulil albab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wallahu a'lam.